Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Syabani dari Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Perakitan dan Instalasi Jaringan Komputer yang diuji oleh Bapak Gatot Supriyono. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu berikan ulasan perkembangan jaringan komputer. Jaringan komputer lahir dari hasil evolusi teknologi komunikasi dan komputer. Ini tentunya tidak hadir dengan sendirinya. Nah, sebelum tahun 1960-an, para ahli menemukan dan mengembangkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi cikal bakal jaringan komputer, perkembangan jaringan komputer dan komunikasi data. Nah, yang pertama ada pada era 50-an, di mana jaringan komputer yang pertama muncul. Jaringan komputer ini diberi nama SAGE atau Semi Automatic Ground Environment. SAGE adalah sebuah sistem pertahanan udara yang sengaja dirancang oleh IBM untuk mendeteksi bom nuklir Rusia dan merupakan pelopor jaringan komputer pada masanya. Nah, di era 60-an, cloud computing mulai ditawarkan oleh beberapa perusahaan IT. Dalam cloud computing, perusahaan menjalankan sebuah program pada komputer mereka yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk menyimpan data. Nah, pada era 70-an merupakan era di mana jaringan komputer mengalami perkembangan yang pesat. Kehadiran berbagai macam teknologi baru turut memberikan pengaruh besar terhadap perjalanan sejarah jaringan komputer dan komunikasi data. Pada era 80-an ditandai dengan beberapa peristiwa yang penting adalah kedatangan komputer, khususnya komputer pribadi yang pertama. Nah, dalam penciptaan internet dalam bentuk saat ini pemasangan dijadikan TCP/IP pada semua node. Kedatangan standar teknologi dan kedatangan ini menjadi yang pertama, yaitu LAN, Ethernet, Token Ring, PDDI, dan dimulainya penggunaan internet secara komersial. Nah, selanjutnya ada sejarah perkembangan jaringan komputer dalam komunikasi data di era 90-an yang ditandai dengan beberapa kejadian penting, yaitu kelahiran World Wide Web atau pada pertama kali yang diluncurkan ke publik gitu. Perkembangannya melalui yang seperti kita tahu web browser dan wifi. Nah, masuk dalam era milenium yang dimana ditandai dengan beberapa kejadian penting, diantaranya mulai berkembangnya era .com, penggunaan kembali cloud computing, berkembangnya web 2.0, serta web mobile yang semakin merajai pasar. Itulah perkembangan jaringan komputer dari masa ke masa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal berikutnya, yaitu dengan topik bebas. Saya akan memilih satu, yaitu tentang perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan ini ada banyak dan saya akan mengambil beberapa sampel aja. Yang pertama server. Server merupakan sebuah perangkat atau komputer khusus yang menyediakan berbagai layanan atau servis pada klien yang terhubung dengannya. Umumnya seperti server ini dibekali dengan spesifikasi hardware yang cukup tinggi, terutama dari segi prosesor dan RAM-nya. Nah, selanjutnya ada router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih, sehingga dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dengan menggunakan router ini, kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Contohnya saja dengan IP 192.168.2.0 dapat terhubung dengan jaringan 200.200.200.0.
Nah, selanjutnya kita sambung lagi ke perangkat berikutnya, yaitu Network Attached Storage atau yang disingkat dengan NAS. Merupakan perangkat storage yang terhubung dengan jaringan utama, sehingga ketika komputer klien membutuhkan penyimpanan tambahan, maka peran NAS ini akan dibutuhkan. Selanjutnya ada wireless card, merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau menggunakan media kabel. Dengan menggunakan wireless card, komputer atau dua komputer atau lebih saling berhubungan melalui jaringan WiFi tanpa harus menggunakan kabel jaringan. Nah, selanjutnya ada LAN card yang berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer menggunakan kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan dalam jaringan LAN. Nah, selanjutnya ada WiFi adapter bertipe USB, sudah banyak beredar di pasaran. USB WiFi adapter dapat diadakan sebagai solusi bagi Anda yang bagi Anda yang memiliki laptop namun sedang bermasalah pada bagian jaringannya, jadi Anda dapat menggantinya dengan WiFi adapter. Nah, selanjutnya ada modulator atau demodulator yang biasa disingkat juga modem. Merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Selanjutnya ada bridge yang merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah jaringan. Bridge akan memetakan alamat Ethernet dari setiap titik yang ada pada masing-masing segmen network. Kemudian bridge ini akan menyeleksi dan hanya memperbolehkan perpindahan data tertentu saja. Selanjutnya ada hub, merupakan salah satu perangkat jaringan yang bertugas merubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Selanjutnya ada switch, merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub. Tetapi perangkat ini lebih pintar karena dapat mengatasi masalah collision data atau kehilangan data. Tidak hanya itu, switch juga memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun luas jaringan yang lebih bagus daripada hub. Nah, dan terakhir ada repeater. Repeater adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal WiFi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Dan cara kerja dari repeater itu sendiri adalah dengan menerima sinyal dari server, kemudian memancarkan kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan kuat. Dengan kata lain, sinyal yang lemah dapat dipancarkan kembali menjadi lebih kuat dan luas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena pertanyaannya sudah cukup, sudah tidak ada lagi, dan itu adalah jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.